AS Roma, klub sepak bola di Italia. Associazione Sportivo Roma atau biasa disebut dengan AS Roma atau Roma saja adalah klub sepak bola yang bermarkas di Roma, Italia. AS Roma meraih 3 gelar Serie A dan juara edisi pertama Liga Konferensi Eropa UEFA pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Francesco Totti dan Daniele De Rossi merupakan pemain yang paling setia terhadap klub ini dan dianggap sebagai legenda terbesar klub. Roma telah menjuarai Serie A 3 kali. Pertama di tahun 1941 sampai tahun 1942. Kemudian pada tahun 1982 sampai tahun 1983 dan pada tahun 2000 sampai tahun 2001, serta memenangkan 9 gelar Coppa Italia dan Supercoppa Italiana 2 gelar. Di panggung Eropa, Roma memenangkan Piala Intercities Fair pada tahun 1960 sampai 61. Mendekati kemenangan Piala Eropa pada tahun 1983 sampai 84, kalah di final bermain di kandang melawan Liverpool setelah adu penalti, berakhir sebagai runner-up di Piala UEFA untuk tahun 1990 sampai tahun 1991, kalah agregat melawan Inter Milan, dan menjuarai Liga Konfederasi UEFA pada tahun 2021 sampai tahun 2022 setelah mengalahkan Feyenoord di final. Pertandingan kandang saat ini bermain di Stadion Olimpiade Roma, tempat mereka berbagi dengan rival sekota Lazio. Dengan kapasitas lebih dari 72.000, itu adalah stadion dengan kapasitas terbesar kedua di Italia, di bawah kapasitas yang dimiliki San Siro. Pada bulan September tahun 2009 klub mengumumkan rencana untuk membangun stadion berkapasitas 55.000 yang baru di pinggiran barat Roma. Desain adalah model setelah stadion sepak bola Inggris dengan tujuan yang untuk memberikan pendukung melihat lebih dekat di lapangan. Pada September tahun 2011, diumumkan bahwa Presiden baru, Thomas R. Di Benedetto, telah mencapai kesepakatan dengan Wali Kota Roma, Gianni Alemanno, untuk memiliki stadion baru selesai pada tahun 2016. Seperti rencana sebelumnya oleh Sensi, stadion baru ini harus dimodelkan setelah Stadion Inggris. Sejarah AS Roma. AS Roma didirikan pada musim panas 1927 oleh Italo Foschi dengan cara menggabungkan 3 klub sepak bola dari kota Roma, Italia yaitu Roman FC, SS Alba Audes dan Fortitudo Pro Roma SGS. Alasan dari merger ketiga klub ini adalah untuk membentuk sebuah klub sepak bola yang kuat untuk menjadi rival dari klub-klub sepak bola Italia bagian utara. Namun dari penggabungan ini, ada satu klub di kota Roma waktu itu yang tidak ikut bergabung, yaitu Lazio karena suatu intervensi dari Jenderal Vaccaro, anggota klub dan eksekutif dari Federasi Sepak Bola Italia. Tujuan merger adalah untuk memberikan klub ibu kota Italia yang kuat untuk menyaingi klub-klub Italia Utara yang lebih dominan pada saat itu. Satu-satunya klub besar Romawi yang menolak merger adalah SS Lazio karena campur tangan tentara Jenderal Vaccaro, anggota klub dan eksekutif Federasi Sepak Bola Italia FIGC. Ketiga klub pendirinya terdegradasi. Namun FIGC yang berhaluan fasis bertaruh atas kapasitas tim baru tersebut untuk memberikan representasi yang lebih kuat ke ibu kota Italia. Dan mereka dianugerahi wildcard untuk Divisione Nazionale, cikal bakal Serie A. Klub ini memainkan musim awalnya di Stadion Motovelodromo Appio, sebelum menetap di jalanan kelas pekerja Testexio, di mana klub ini membangun campo Testexio yang seluruhnya terbuat dari kayu. Ini dibuka pada bulan November tahun 1929. Musim awal di mana Roma membuat prestasi besar adalah kejuaraan tahun 1930-31, di mana klub tersebut finish sebagai runner-up di belakang Juventus FC. Kapten Attilio Ferraris, bersama Guido Massetti, Fulvio Bernardini dan Rodolfo Vogt adalah pemain yang sangat penting pada periode ini. Hingga kini satu-satunya kejuaraan antar klub Eropa yang pernah dijuarai oleh AS Roma adalah Piala Intercities Fair pada periode tahun 1960 sampai tahun 1961 yang merupakan cikal bakal dari kejuaraan UEFA Europa League.
Ironisnya kompetisi Piala Intercities Fair ketika itu ternyata tidaklah diselenggarakan oleh UEFA sehingga sebagai konsekuensinya UEFA tidak menganggap catatan juara klub-klub di Piala Intercities Fair termasuk AS Roma untuk menjadi bagian dari catatan Eropa mereka. Kemenangan gelar pertama dan penurunan. Setelah kemerosotan performa dalam pertandingan liga dan banyaknya pemain kunci yang hengkang, Roma pada akhirnya membangun kembali skuad mereka dengan menambahkan top skorer Argentina, Enrique Guaita. Di bawah asuhan pelatih Luigi Barbesino, AS Roma berhasil meraih gelar pertama mereka di musim tahun 1935-36, menyelesaikan sisa musim hanya selisih 1 poin di bawah juara pertama, Bologna FC. 1909, Roma kembali ke penampilan terbaiknya setelah tampil tidak konsisten di musim akhir 1930-an. Roma mencatat kemenangan dan meraih Scudetto dengan mengejutkan di musim tahun 1941-42. 18 gol yang dicetak oleh pemain lokal Amedeo Amadei adalah hal yang penting bagi pelatih Alfred Saver saat itu. Pada saat itu, Italia terlibat dalam Perang Dunia II dan AS Roma sedang bermain di Stadion Partito Nazionale del Fascista. Pada tahun-tahun setelah perang, Roma tidak mampu merebut kembali titel Scudetto. AS Roma menyelesaikan musim di papan bawah Serie A selama 5 musim berturut-turut, sehingga pada akhirnya harus jatuh ke jurang degradasi Serie B pada akhir musim tahun 1950-51 musim, sekitar 1 dekade setelah kemenangan Scudetto mereka. Berkat kesigapan dan antusiasme dari pelatih Giuseppe Viani, promosi ke Serie A langsung kembali tercapai. Setelah kembali ke Serie A, Roma berhasil untuk menstabilkan diri mereka sebagai sebuah klub papan atas lagi dengan pemain seperti Egisto Pandolfini, Dino da Costa dan Den Helge Brune. Meskipun Roma tidak dapat masuk ke 4 besar selama dekade berikut, tetapi mereka berhasil meraih beberapa trofi. Trofi kehormatan pertama mereka di luar Italia tercatat pada tahun 1960-61 ketika Roma memenangkan Piala Intercities Fair dengan mengalahkan Birmingham City FC 4-2 pada pertandingan final. Beberapa tahun kemudian Roma pertama kali memenangkan Coppa Italia pada musim tahun 1963-64 dengan mengalahkan Torino FC 1-0. Titik terendah mereka datang selama musim tahun 1964-65 ketika manajer Juan Carlos Lorenzo mengumumkan bahwa klub tidak bisa membayar pemain dan kemungkinan tidak akan mampu membayar untuk perjalanan ke Vicenza untuk memenuhi pertandingan berikutnya. Para pendukung fanatik klub terus berjuang demi klub kesayangannya, AS Roma, dengan cara pengumpulan dana di Teater Sistina, dan kebangkrutan itu dihindari dengan terpilihnya presiden baru klub Franco Evangelisti. Gelar kedua mereka yaitu Coppa Italia dimenangkan di musim tahun 1968-69. Giacomo Lossi menjadi sejarah dan mencatatkan rekor penampilan terbanyak di AS Roma selama tahun 1969 dengan 450 penampilan di semua kompetisi. Rekor tersebut dipegangnya selama 38 tahun. Periode kemenangan di berbagai kompetisi, Roma mampu menambah 1 piala lagi untuk koleksi mereka pada tahun 1972, dengan kemenangan 3-1 atas Blackpool FC di Piala Anglo Italia. Tempat terbaik AS Roma mampu mencapai selama dekade ketiga di tahun 1974-75. Pemain terbaik selama periode ini termasuk gelandang Giancarlo De Sisti dan Francisco Roca. Era baru kesuksesan dalam sejarah sepak bola AS Roma ditambah dengan kemenangan Coppa Italia. Mereka mengalahkan Torino FC dalam drama adu penalti untuk memenangkan piala pada musim tahun 1979-80. AS Roma telah berhasil mencapai posisi atas dalam klasemen di Serie A yang mereka belum tersentuh sejak 1940-an. Mantan pemain AC Milan Nils Lidolom adalah pelatih pada saat itu, dengan pemain seperti Bruno Conti, Agostino Di Bartolomei, Roberto Pruzzo dan Falcao. Scudetto kedua diraih AS Roma pada musim tahun 1982-83. AS Roma memenangkan gelar untuk pertama kalinya dalam 41 tahun. Pada musim berikutnya Roma finish sebagai runner-up Serie A dan mengumpulkan gelar Coppa Italia. Mereka juga berhasil sebagai runner-up di Piala Eropa akhir 1984.
Final Piala Eropa dengan Liverpool FC berakhir imbang 1-1 dengan gol dari Pruzzo. Tetapi Roma akhirnya kalah dalam babak adu penalti. Kesuksesan Roma kembali terjadi pada tahun 1980 di mana berhasil mencapai posisi runner-up Serie A di musim tahun 1985-86 dan kembali menjuarai Coppa Italia mengalahkan Sampdoria 3-2. Tahun 1990-an merupakan awal munculnya striker Francesco Totti yang menjadi punggawa penting dari tim sebagai kapten dan ikon klub. Periode milenium dan kebangkitan, Roma kembali bergairah dalam tahun 2000-an. Dekade ini dimulai dengan perombakan besar dengan memenangkan Scudetto ketiga mereka pada musim tahun 2000-01. Saat itu Scudetto dimenangkan pada hari terakhir musim dengan mengalahkan Parma 3-1 dan mengungguli Juventus dengan selisih 2 poin. Kapten Roma, Francesco Totti merupakan pemain yang berjasa besar untuk mengantarkan kemenangan dan ia akan menjadi salah satu pahlawan utama dalam sejarah AS Roma. Pemain penting lain yang turut mengantarkan AS Roma meraih Scudetto ketiga termasuk Aldair, Cafu, Gabriel Batistuta dan Vincenzo Montella. Klub berusaha untuk mempertahankan gelar di musim berikutnya tetapi berakhir sebagai runner-up di bawah Juventus dengan selisih hanya 1 poin. Roma kembali dikapitalisasi beberapa waktu di musim tahun 2003-04. Pada November tahun 2003 sebesar 37,5 juta euro disuntikkan oleh Roma 2000 untuk menutup kerugian setengah tahun dari tahun sebelumnya. Dan sekali lagi pada tanggal 30 Juni sebesar 44.570.000 euro dikucurkan untuk menyehatkan kondisi keuangan klub. Melalui pasar saham, lebih jauh 19,850 juta euro saham baru yang diterbitkan. Dan pada akhir tahun, modal saham adalah 19.878.000 euro, dan tidak berubah pada 2011. Musim berikutnya kepergian Walter Samuel seharga 25 juta euro dan Emerson senilai euro 28 juta yang berdampak pada penurunan kekuatan skuad, sehingga Giallo Rossi menyelesaikan musim 2011 di tempat ke-8, salah satu yang terburuk musim dalam beberapa musim terakhir. Sebuah skandal Serie A terungkap selama 2006 dan Roma adalah salah satu tim yang tidak terlibat. Setelah hukuman ditetapkan kepada klub-klub yang terlibat skandal, Roma mendapat berkah atas dihukumnya klub yang terlibat skandal dan kembali diklasifikasikan sebagai runner-up pada tahun 2005-06, musim yang sama di mana mereka menyelesaikan ajang di Coppa Italia sebagai runner-up karena kalah dari Internazionale. Dalam 2 musim berikutnya, Roma menduduki posisi runner-up Serie A, yang berarti bahwa pada tahun 2000-an berhasil mencapai posisi 2 teratas lebih dari 1 dekade dalam sejarah mereka. Sementara itu di Liga Champions, mereka mencapai perempat final untuk menghadapi Manchester United. Pada partai pertama di kandang mereka mampu mengalahkan Manchester United dengan skor 2-1 walau harus tunduk dengan skor 7-1 di Manchester. Setelah awal yang mengecewakan pada musim tahun 2009-10, Claudio Ranieri menggantikan Luciano Spalletti sebagai pelatih. Pada saat itu, Roma terpuruk di papan bawah Serie A setelah kalah dari Juventus dan Genoa. Meskipun kemunduran ini, Roma kemudian memulai musim dengan rekor tak terkalahkan yang luar biasa dari 24 pertandingan di Serie A, yang terakhir menang dari 2-1 atas rival sekotanya Lazio. Akhir era Sensi, pada musim panas tahun 2010, keluarga Sensi setuju untuk melepaskan kontrol mereka terhadap AS Roma. Ini turut mengakhiri masa pemerintahan presiden dari keluarga Sensi yang telah memimpin klub sejak 1993. Sampai pemilik baru diangkat, Rossella Sensi akan melanjutkan peran sebagai presiden klub. Musim tahun 2010-11 Roma mulai dengan kemenangan pada tingkat domestik dan level Eropa. Ini termasuk mengalahkan tim seperti Cagliari, Brescia dan kekalahan 2-0 melawan Bayern Munchen di tahap grup Liga Champions. Juga disertai dengan kemenangan melawan Inter Milan dan kemenangan sensasional melawan Bayern Munchen pada laga awal, yang membawa Roma menang dengan agregat 3-2. Setelah serangkaian hasil buruk tanpa kemenangan dari 5 pertandingan berturut-turut, Claudio Ranieri mengundurkan diri sebagai pelatih kepala pada bulan Februari tahun 2011, dan mantan striker Vincenzo Montella diangkat sebagai pelatih sementara sampai akhir musim.
Pada tanggal 16 April tahun 2011, kontrak pengambilalihan ditandatangani. Perusahaan induk baru adalah NEEP Roma Holding SPA, sebuah perusahaan patungan dari Di Benedetto AS Roma LLC dan Unicredit SPA, dalam rasio 60-40. NEEP sendiri memiliki 120.000 euro modal saham. NEEP akan membeli saham 67,1% atau 88.918.686 lembar saham dari AS Roma SPA klub itu sendiri, senilai 60,3 juta euro kepemilikan seluruh real ASR Staatsrail dan Brand Management SRL dari Sensi 2000 Roma SRL, sebuah anak perusahaan dari Italpetroli, dengan total 70.300.000 euro. Pengambilalihan ini dipimpin oleh Thomas R. Di Benedetto, melalui Di Benedetto AS Roma LLC, bersama dengan James Pallotta, Michael Ruane dan Richard De Amore, akuntansi untuk modal 25% masing-masing. Tanggal transaksi dijadwalkan pada tanggal 31 Juli tahun 2011, namun ditunda hingga tanggal 18 Agustus. Kepemilikan baru segera mulai berlaku dengan membuat perubahan signifikan dalam klub, mempekerjakan Walter Sabatini sebagai direktur sepak bola dan mantan pemain internasional Spanyol, dan FC Barcelona B pelatih Luis Enrique sebagai pelatih, gelandang menyerang Eric Lamela dari River Plate, striker Bojan Kajarkic dari Barcelona, kiper Maarten Stekelenburg dari Ajax Amsterdam, dan bek Gabriel Heinze. Dalam kepemilikan NEEP Roma Holding SPA juga mulai pengambilalihan total, yang mana perusahaan akan membeli saham dari pemegang saham minoritas dan pasar umum 43.604.610 saham atau 32,903% untuk 0,6781 euro per saham. Harga yang sama NEEP yang membeli saham dari Sensi. NEEP juga menyatakan bahwa delisting perusahaan bukan suatu keharusan seperti yang diaktifkan oleh hukum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.